Presiden Prabowo Subianto hadir di konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro, Brazil pada 18 dan 19 November 2024. Prabowo kerap menyinggung program makan bergizi gratis yang menjadi program andalan pemerintahan dari Prabowo Gibran. Lantas bagaimanakah debut dari Prabowo di forum-forum internasional seperti G20? Mari kita simak analisanya. Menggunakan peci hitam, Presiden Prabowo Subianto hadir di konferensi tingkat tinggi G20 yang merupakan perkumpulan negara-negara ekonomi besar. Dalam kesempatan ini pun Prabowo Subianto kerap menyinggung soal program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia yang memang sejalan dengan salah satu agenda prioritas di G20 Rio de Janeiro, Brazil, yakni mengentaskan kemiskinan dan kelaparan. Also for in the field of education, actually, we hope we can increase the number of Indonesian students going to your institutes in India, and also to invite Indian professors, Indian teachers to teach in our because we have a. In my budget, I spend a very high percentage for education because I believe that education will bring us out of poverty. Education can bring better life for our people. Free meals for our children is a vital part of our strategy. This is also part of empowering our young. So that's another of my strategic program. Free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. Dalam acara ini, Prabowo setidaknya mengadakan 2 pertemuan bilateral, yakni dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia juga tampak berbincang akrab dengan sejumlah kepala negara ASEAN, seperti PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Vietnam Pan Chin Min, hingga PM Singapura Lawrence Wong. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, keluasan ini jadi salah satu yang paling menonjol dari debut Prabowo di KTT G20. Yang pasti adalah beliau at ease gitu ya, sangat rileks ketika bertemu dengan para pemimpin dari anggota G20 yang notabene adalah pemimpin dari negara-negara besar. Jadi percaya diri beliau sebagai seorang presiden dari negara kita yang besar ada sekali di sana, dan kelihatannya beliau bisa bincang dengan para pemimpin itu ya apa adanya. Namun di sisi lain, Hikmah menilai keluasan Presiden Prabowo harus diimbangi dengan birokrasi yang kuat mengawal sehingga sejalan dengan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini jadi penegasan bagi negara-negara lain bahwa Indonesia tetap punya aturan main dan tidak serta-merta bisa dinegosiasi. Ia meminta Prabowo berhati-hati soal pemindahan narapidana dan indikasi dukungan 9 garis putus Tiongkok yang dapat mempengaruhi lanskap geopolitik kawasan. Jadi keluasan-keluasan itu boleh dilakukan sepanjang memang harus sesuai dengan koridor. Dan itu yang menjaga itu siapa? Yang menjaga adalah birokrat. Jadi birokrasi yang harusnya dikonsultasikan bisa atau tidak, bagaimana dulu kebijakan dan sebagainya, sehingga keluasan itu tidak kemudian dipertanyakan oleh negara-negara lain bahwa seolah-olah sangat luas sekali gitu ya. Lalu kemudian juga di Indonesia seolah-olah hukum jadi bisa dipermainkan dan lain sebagainya seperti itu. Peci hitam bisa jadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi berbeda atau memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan kepala negara lainnya ketika hadir di konferensi internasional. Tentu kita berharap nama Indonesia bisa lebih terang benderang, bisa lebih terdiferensiasi ataupun mungkin sejajar dengan negara-negara besar lainnya lewat diplomasi apapun, termasuk diplomasi peci hitam Prabowo Subianto. Diana Valencia, Dwi Prastyo, Jakarta.